otomatis harus nambah orang. Tapi ada masalah lagi, finance-nya. Oke. Mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah tip bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat bisnis teman-teman nih. Iya. Nice. Tapi sebelum itu ya, jadi buat informasi nih buat teman-teman yang baru lihat channel ini, yang baru nonton ataupun yang udah nonton berkali-kali, jadi Kebunisan ini merupakan studio desain grafis yang melayani jasa branding. Jasa branding itu banyak banget, mulai dari desain logo, desain kemasan, desain sosial media, iklan pun seperti itu, kita bisa seperti itu. Jadi dari sekarang kalian pasti perlu branding. Biar apa? Biar bisnis kalian makin level up. Siap! Ya tentu aja ya, misalkan teman-teman pengen naikin level bisnisnya, perlu izin ini itu gitu ya, itu tentu perlu brand, perlu logo, perlu desain kayak gitu ya. Betul. Nggak bisa tiba-tiba, aduh daftar OSS, daftar hak merek nggak pakai desain logo, nggak pakai desain kemasan, itu nggak mungkin level up, nggak mungkin itu scale susah, up. kayak gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Oke, kita ngomong masalah tadi kan level up, scale up. Nah, kebetulan kita mau bahas tentang hal tersebut, Nu. Oke. Oh gitu, tipsnya hari ini berkaitan dengan itu ya? Iya. Oke. Jadi apa saja sih penyebab ketika UMKM itu mau scale up, tapi gagal? Wah, ini nih sebab-sebabnya nih ya. Sebab-sebabnya. Perhatikan, jangan sampai kalian mengalami ini. Nah, seperti itu. Yang pertama, kapasitas si leadernya, Nu. Wah, apa nih kapasitas silinder nih? Kapasitas leader. Oh, kapasitas leader. Silinder kayak motor gitu soalnya. Kapasitas leader. Jadi kadang ada leader yang memang, atau misalnya pengusaha yang belum siap untuk memanage operasional yang lebih besar, tim yang lebih besar, gitu. Bahkan juga hal-hal kecil lainnya terkait dengan operasional perusahaannya. Iya. Jadi memang sosok kepemimpinan, cara memimpin itu penting banget sih ya. Betul di sekali. suatu organisasi, di bisnis gitu ya. Bisnis. Itu penting banget. Iya. Itu yang pertama, pemimpinnya. Tapi yang kedua juga ada lagi nih. Apa nih? Nggak selalu pemimpin yang salah. Mungkin timnya. Mungkin kapasitas timnya belum mumpuni, Nu. Ya, ini makanya penting di rekrutmen. Jangan sampai asal ya memilih tim kayak gitu. Oke lah, kalau misalnya awal-awal nggak apa-apa, banyak pekerjaan dipegang oleh satu orang misalnya, no problem. Tapi kalau misalnya udah banyak penjualannya, brand kalian udah makin gede, waktunya pikirin orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Iya. Betul. Biar apa? Biar nggak keteteran. Iya. Karena fokus di dalam satu bidang itu memang memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Ya, contohnya kayak gini ya, misalkan kalian bisnis tahu goreng. Nah, bisa nih sama kalian digoreng sendiri pertamanya. Bahkan adonan sendiri. Adonan sendiri, goreng sendiri, kasir sendiri, karena kapasitasnya masih belum banyak, sedikit. Misalkan sehari itu hanya 50 box, misalkan untuk tahunya gitu ya. Nah, kemudian naik nih jadi 100. Waduh, kalian mulai nggak bisa nih. Jadi 1000. Jadi, bulan depannya jadi 1000, nggak mungkin kan? Ya. Kalian hanya mampu 50 box, ini jadi 1000 box, itu nggak mungkin. Artinya kalian harus meng-hire ataupun membuka tim untuk ngadonin, yang bikin goreng gitu kasir. ya, kasir kayak gitu. Jangan sampai kamu sendiri tipes kamu ya. Oke. Nah, cara merekrutnya itulah yang harus tepat. Iya, nanti kita bahas itu di video selanjutnya. Siap! Ada permasalahan lagi, Nu. Oke lah. Tadi kata kamu kan ketika sendiri kalau misalnya 50 box, oke, bisa. Tapi kalau misalnya 1000 box, otomatis harus nambah orang. Tapi ada masalah lagi, finance-nya. Nah itu ya, harus nambah orang, harus nambah bahan produksi yang tentu itu perlu modal, dan itu adalah masalahnya. Masalahnya. Ya itu, jadi masalahnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang teman-teman mau melibatkan orang lain di dalam bisnis kalian, itu bisa diatasi dengan menambah atau membuka investasi.
Nah itu sebetulnya dulu aku sempat membahas soal Ajis tentang permodalan, bagaimana kita dapat permodalan kayak gitu ya. Itu tonton aja deh. Mendapatkan modal bisnis di kebun desain kayak gitu aja, ketik di YouTube kayak gitu. Nanti ada deh. Nah itu caranya ya. Jadi problem yang selanjutnya ini di modal nih, jangan sampai kamu udah harus naik level, modalnya nggak ada. Iya, kayak gitu. Itu sih sedih banget sih buat UKM menengah ngehe itu. Nah yang terakhir, mungkin ketika mau scale up nggak bisa karena emang marketnya kecil. Oke. Susah mau digimanain pun ketika emang marketnya cuma segitu ya udah. Iya sih. Iya nggak sih? Kalau marketnya terbatas seperti itu ya memang gitu ya. Cuman biasanya yang terbatas kayak gitu itu yang mungkin orang-orang tertentu. Iya, yang mungkin yang harganya yang harus wow. Iya, kayak gitu kan, kayak mobil mewah misalkan Lamborghini kan nggak kayak angkot di mana-mana misalkan. Makanya harganya yang harus wow gitu. Harganya harus wow dan Untuk bisa bertahan. ya betul gitu. Ya kalian harus pandai-pandai belajar di bisnis yang begitu ya, itu ya. Jadi intinya sih kalau misalnya emang marketnya kecil ya kalian harus perbesar link untuk menjangkau orang-orang yang uangnya banyak. Betul. Agar apa? Agar bisa mendapatkan uang dari orang tersebut gitu. Iya. Benar. Jadi tadi ya beberapa kesalahan UMKM ketika mau scale up bisnisnya. Ya, itu ada problem, 4 problem-problemnya ya. Yang pertama tadi pemimpinnya, leadership-nya. Kedua timnya mungkin. Timnya yang kurang siap. Ya, yang ketiga tadi apa? Modal. Yang keempat adalah Marketnya gitu ya. Gitu. Oke, itu problem-problem yang harus kalian bisa selesaikan. Mikir sendiri ya. Cari, karena di video kita juga sebenarnya udah banyak yang dijelasin ya. Udah banyak cara menyelesaikan itu gitu ya. Silahkan cari. Yang penting kalian bisa menghadapi problem-problem yang tadi. Karena kebun desain pun masih ada beberapa problem yang belum diselesaikan. Dari 4 problem itu kayak gitu. Betul sekali. Kita juga masih belajar seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan nih bermanfaat buat teman-teman, dan kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Jangan lupa di share, biar apa? Biar bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Betul banget. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.